selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film luar yang cukup terkenal berjudul The Hunt, bertema tentang dahsyatnya sebuah fitnah yang dilakukan seorang bocil. Bercerita tentang seorang bocil TK yang mempunyai kelainan berpikiran dewasa sebelum waktunya, yaitu diam-diam mencintai gurunya. Namun tentu saja gurunya menolak. Hal itu membuat si bocil marah dan malah memfitnah bahwa dia sudah dilecehkan oleh si guru tersebut. Hal itu membuat kehidupan si guru yang tak bersalah tersebut menjadi hancur. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sekelompok laki-laki yang sedang bersenang-senang. Perlu diketahui mereka adalah sekelompok sahabat yang sangat erat. Ya, dan film The Hunt pun dimulai. Di sebuah taman kanak-kanak, terlihat banyak sekali anak yang sedang bersembunyi seperti menunggu seseorang. Ternyata mereka menunggu seorang pria bernama Lukas. Lukas merupakan salah satu dari sekelompok sahabat yang tadi di awal film. Dia merupakan seorang guru TK yang sangat disayangi oleh murid-muridnya. Dia bahkan sabar ketika menunggu seorang murid sedang buang air besar. Bahkan sesudah itu Lukas sendirilah yang dengan senang hati mencebokinya. Suatu hari dia melihat salah satu murid perempuannya yang bernama Clara. Yang tak lain dan tak bukan, Clara adalah putri dari sahabatnya sendiri. Melihat Clara yang sedang sendirian belum pulang, Lukas pun mengantarkannya pulang. Hai Lukas. Hai Agnes. Sesampainya di sana, sahabatnya Lukas yang bernama Theo pun berterima kasih kepadanya karena telah mengantarkan putrinya. Karena saking akrabnya, Lukas pun tidak malu-malu mengambil minum sendiri di rumah keluarga Theo. Tak lama kemudian, Theo menanyakan bagaimana kabar hubungan Lukas dengan mantan istrinya. Lukas pun menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Akan tetapi Theo yang mengenal kepribadian Lukas, dia pun tahu bahwa Lukas sedang berbohong. Karena ketika Lukas berbohong, maka matanya akan berkedip saat berbicara. Lukas yang mendengar itu, dia pun tidak bisa mengelak dan akhirnya jujur bahwa dia dan mantan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Karena istrinya tidak memperbolehkan Lukas untuk membawa anaknya untuk sekedar menginap beberapa hari saja di rumahnya. Bahkan untuk bertemu anaknya saja Lukas seperti dilarang. Suatu hari, Clara yang sedang berada di rumahnya dikagetkan oleh kedatangan kakak-kakaknya yang membawa segerombolan teman-temannya. Kakaknya yang berusia menginjak remaja, yang dimana usia segitu sedang kepo-keponya melihat video tak senonoh bersama teman-temannya sambil membahas tentang alat kelamin mereka. Clara yang mendengar hal itu hanya bisa melongo tak mengerti. Namun betapa nakalnya, teman-teman kakaknya malah memperlihatkan video itu kepada Clara. Keesokan harinya, Clara terlihat sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian datanglah Lukas yang mendengar sahabatnya sedang bertengkar dengan istrinya. Lukas yang merasa kasihan akhirnya mengajak Clara untuk berangkat ke sekolah bersama saja. Entah apa yang dipikiran seorang anak TK bernama Clara ini. Dia mulai merasa nyaman dengan Lukas karena selalu ada ketika dia kesepian. Akhirnya Clara pun berinisiatif memberikan sebuah hiasan love untuk ia berikan sembunyi-sembunyi kepada Lukas. Sedangkan di dalam kelas lain terlihat Lukas sedang bermain bersama para murid lelakinya. Kemudian datanglah Clara yang melihat itu seperti semakin menyukai Lukas karena dia begitu sayang kepada anak kecil. Dan tiba-tiba saja Clara datang menghampirinya dan mencium Lukas lalu buru-buru pergi. Lukas yang melihat itu, dia tentu saja merasa kaget, lalu menanyakan kepada Clara tentang hadiah yang Lukas temukan di jaketnya berupa hiasan love bertuliskan Clara. Lukas menasehatinya tak sepantasnya dia seperti itu kepada gurunya, dan tindakan Clara yang menciumnya tadi itu adalah salah. Mendengar hal itu, Clara merasa kecewa kepada Lukas, dan dia malah tidak mengakui hiasan love itu dengan berpura-pura tidak tahu, dan ia pun pergi begitu saja. Sore pun tiba,
terlihat Clara satu-satunya murid yang belum pulang. Dia sedang sendirian saja di dalam kelas memikirkan kejadian tadi siang yang membuatnya kesal. Saat itu datanglah kepala sekolah yang bersiap-siap akan pulang. Namun dia begitu kaget melihat Clara ada di sana. Halo Lucas. Lebih kagetnya lagi, Clara mengatakan kepadanya bahwa dia benci kepada Lukas karena dia mempunyai alat kelamin yang dia tunjukkan padanya. Dan betapa liciknya lagi, Clara si bocil menyebalkan malah memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Lukas memberikannya sebuah hiasan love. Kepala sekolah yang mendengar itu begitu syok. Dia langsung berpikir jangan-jangan Lukas sudah melecehkan muridnya Clara. Yang tanpa dia tahu bahwa Clara tahu kalimat-kalimat orang dewasa itu akibat kakaknya dan para temannya sering membahas itu. Tak lama kemudian ibunya datang untuk menjemput Clara. Namun di sana kepala sekolah tidak langsung memberitahunya karena masih belum tega. Di sisi lain terlihat Lukas sedang senang karena mantan istrinya memperbolehkan anak satu-satunya mereka yang bernama Markus mengizinkannya untuk merayakan liburan Natal di rumah Lukas. Pada malam harinya, Lukas bersama para sahabatnya termasuk ayahnya Clara yaitu Theo berkumpul bersama seperti biasanya. Mereka pesta berminum bersama. Setelah itu, Lukas terpaksa mengantarkan Theo karena dia mabuk berat. Dan sebelum pamit dalam kondisi yang mabuk parah, Theo mengatakan bahwa Lukas adalah sahabat terbaiknya. Setelah itu, Lukas membawa pacarnya ke dalam rumahnya. Dia memperkenalkan anjing kesayangannya yang ia beri nama Fanny kepada pacarnya itu. Dan bisa ditebak selanjutnya, mereka pun berhubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, seperti biasa Lukas menjalani pekerjaannya. Terlihat dia sedang bermain bersama para muridnya. Nampak dari kejauhan guru kepala sekolah memperhatikannya dengan perasaan jijik. Kemudian memanggilnya untuk bicara empat mata. Di sana, kepala sekolah tanpa basa-basi menanyakan perihal ada salah satu murid yang mengaku kepadanya bahwa dia sudah dilecehkan oleh Lukas. Lukas yang mendengar itu pun tentu saja kaget dan menyanggahnya karena tentu saja dia sama sekali sayang kepada anak-anak muridnya dan tidak berpikir untuk melakukan hal tersebut. Lukas kemudian menanyakan siapakah siswa yang mengadu tersebut. Namun kepala sekolah tidak mau menyebutkan nama Clara. Dia malah berkata itu semua masih privasi. Dan dia masih percaya dengan kata anak kecil tidak mungkin bohong. Sehingga dia meminta Lukas untuk tidak mengajar sementara waktu. Karena di sekolahnya akan mengadakan penyelidikan karena dikhawatirkan korbannya tak hanya satu. Setelah Lukas pergi dari sekolah itu, kepala sekolah mengundang seorang psikiater anak untuk mewawancarai Clara secara detail. Dan ya, si bocil menyebalkan itu masih tetap mengatakan hal yang sama, bahwa Lukas sudah menunjukkan kelamin kepadanya. Sehingga si psikiater tersebut menyarankan kepala sekolah tersebut memanggil pihak yang berwajib untuk menyelidikinya. Hai. Malam itu juga kepala sekolah mengadakan rapat antar orang tua murid. Namun terlebih dahulu dia memanggil ibunya Clara. Dia memberitahu perihal Clara yang sudah dilecehkan oleh gurunya yaitu Lukas. Mendengar hal itu, tentu saja ibunya Clara sangat begitu kaget dan marah. Ia tak menyangka bahwa Lukas sahabat suaminya sendiri yang sudah mereka anggap sebagai keluarga dengan teganya melakukan itu kepada putri mereka. Pagi sekali Lukas dikagetkan dengan telepon dari anaknya yang sedang menangis. Karena ternyata kini berita Lukas melecehkan Clara mulai menyebar. Mendengar hal itu, Lukas langsung pergi menemui kepala sekolah yang sudah menyebarkan berita buruk tentangnya, yang padahal belum jelas terbukti. Dan di sana kepala sekolah pun keceplosan dengan mengatakan mana mungkin anak sekecil Clara bisa berbohong. Dirasa sudah tahu dalang yang memfitnahnya, Lukas kemudian menuju ke rumah Theo sahabatnya yaitu ayahnya Clara. Namun di sana Theo seperti kebingungan karena Lukas adalah sahabatnya sendiri. Namun di sisi lain dia mengatakan bahwa putrinya tidak pernah berbohong.
Kemudian datanglah istrinya Lukas yang marah-marah kepadanya karena sudah tega kepada putrinya. Di sana Lukas yang semakin kesal langsung mencari keberadaan Clara. Namun Theo segera mencegahnya karena takut putrinya trauma. Berita tersebut sampai terdengar juga oleh kekasih Lukas, sampai membuat mereka bertengkar dan putus. Bulan berganti Desember yang mana Natal pun tiba. Akhirnya anaknya Lukas yang bernama Markus datang menemuinya. Namun saat itu dia mendapati ayahnya sedang dibawa oleh beberapa polisi untuk ditahan. Melihat ayahnya ditangkap meskipun tidak bersalah, Markus pun kesal dan langsung datang menemui rumah Clara. Begitu sampai Theo yang tentu saja mengenal Markus karena anak sahabatnya, dia pun memperbolehkannya masuk. Di sana Markus yang tersulut emosi karena melihat Clara, dia pun menanyakan kepada Clara mengapa dia berbohong mengenai ayahnya. Dan si licik Clara dengan polosnya menjawab bahwa dia tidak berbohong. Situasi pun semakin panas, hingga akhirnya Markus pun diusir secara paksa. Bahkan para sahabat ayahnya yang sedang berada di rumah Theo pun banyak yang memihak kepada Theo dan ikut kesal kepada Lukas. Akhirnya Markus datang ke sahabat lain ayahnya yang bernama Elias. Yang kebetulan Elias memang lebih percaya kepada Lukas dibanding anaknya Theo. Elias begitu baik memperlakukan Markus. Bahkan dia juga memperjuangkan Lukas agar segera keluar. Karena diketahui polisi sudah mengecek para murid Lukas yang kebanyakan diantaranya menggambar ruang bawah tanah di rumah Lukas, yang padahal rumahnya Lukas tidak ada ruang bawah tanahnya. Jadi bisa dipastikan Lukas akan bebas karena terbukti anak-anak memang tak sepenuhnya jujur. Mereka kadang suka berimajinasi. Mendengar hal itu pun membuat hati Markus tenang dan memutuskan untuk bermalam di rumah Elias. Pagi harinya Elias memberi kabar baik bahwa Lukas ayahnya terbukti tidak bersalah dan dibebaskan hari ini. Dan begitu Lukas pulang, dia pun langsung memeluk anak semata wayangnya itu. Para sahabatnya pun menyambut Lukas dengan perasaan senang karena mereka telah membela yang benar. Namun berbeda dengan pandangan orang-orang, karena berita Lukas yang telah melecehkan muridnya sendiri sudah mendunia, nama baiknya pun kini sudah tercoreng jelek. Orang-orang tetap mengenalnya sebagai penjahat kriminal. Ya, gara-gara si bocil Clara yang asal bicara, hidup Lukas kini hancur. Orang-orang yang melihat Lukas bebas malah membencinya. Sampai-sampai ada yang menerornya dengan menghabisi anjing kesayangannya Lukas, yaitu Fanny. Dan yang paling parah, ketika Lukas berbelanja, ia malah diusir si pemilik supermarket karena tak sudi tokonya didatangi oleh Lukas.